perkenalkan nama saya Farhama Nursifa Jumain dari Tadris Bahasa Inggris kelas A. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi psikologi pendidikan, yaitu yang pertama ada metode kontribusi psikologi pendidikan. Dalam psikologi pendidikan, terdapat beberapa metode kontribusi yang dapat digunakan untuk memahami dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Contohnya yang pertama yaitu observasi. Metode ini melibatkan pengamatan langsung terhadap siswa saat proses belajar dan mengajar. Metode ini dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Maksudnya adalah pengamat dapat langsung turun tangan atau ikut campur ke dalam proses belajar dan mengajar. Dan secara tidak langsung yaitu pengamat dapat hanya mengawasi atau mengamati hal tersebut tanpa ikut campur tangan. Yang kedua ada wawancara. Wawancara digunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang siswa, guru, ataupun orang tua. Wawancara sendiri adalah proses tanya jawab antara pihak penanya dan pihak penjawab. Wawancara dapat dilakukan secara individu ataupun berkelompok. Yang ketiga, tes dan skala psikologis. Metode ini digunakan untuk mengukur karakteristik psikologi siswa seperti kecerdasan, minat, kepribadian, dan lainnya. Selanjutnya, studi kasus. Metode studi kasus melibatkan analisis mendalam tentang individu, kelompok, atau situasi tertentu. Studi kasus dapat melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber. Metode ini dapat membantu dalam memahami konteks khusus yang mempengaruhi proses belajar dan mengajar. Yang kelima adalah eksperimen. Eksperimen digunakan untuk menguji hipotesis tentang faktor yang mempengaruhi proses belajar dan mengajar. Yang keenam yaitu analisis data kuantitatif dan kualitatif. Metode ini melibatkan penggunaan statistik untuk menganalisis data dalam bentuk nomor atau angka, seperti skor tes atau angket. Analisis ini membantu dalam memahami pola, tren, dan temuan yang relevan dalam konteks psikologi pendidikan. Dan yang terakhir adalah pendekatan kolaboratif. Metode kontribusi psikologi pendidikan juga melibatkan pendekatan kolaboratif antara psikolog, guru, siswa, dan orang tua. Kerjasama ini memungkinkan pertukaran pengetahuan, perspektif, dan pengalaman untuk memahami dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan proses belajar dan mengajar. Materi yang kedua adalah belajar dan mengajar dalam perspektif psikologi pendidikan. Dalam perspektif psikologi pendidikan, belajar dan mengajar merupakan proses kompleks yang melibatkan interaksi antara guru dan siswa. Dalam konteks belajar dan mengajar, psikologi pendidikan memiliki perspektif, yaitu yang sudah saya persiapkan di PPT sebagai berikut. 1. Belajar adalah proses perubahan. 2. Motivasi mempengaruhi belajar. 3. Setiap siswa memiliki preferensi dan gaya belajar yang berbeda. 4. Belajar membutuhkan interaksi sosial. 5. Lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung sangat penting untuk pembelajaran. Materi selanjutnya tentang teori pembelajaran. Teori yang pertama adalah teori behaviorisme. Teori ini berfokus pada hubungan antara stimulus eksternal dan respon yang dihasilkannya. Menurut teori ini, pembelajaran terjadi asosiasi antara stimulus dan respon. Teori yang kedua yaitu teori kognitif. Teori ini menekankan peran penting pemrosesan informasi pembelajaran. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Teori ini berpendapat bahwa pembelajaran adalah hasil konstruksi pengetahuan oleh individu berdasarkan pengalaman mereka. Menurut teori ini, siswa secara aktif terlibat dalam pembelajaran dan membangun pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan. Yang keempat, teori sosial kognitif. Teori ini menekankan pentingnya observasi dan pemodelan dalam proses pembelajaran. Menurut teori ini, individu dapat belajar melalui pengamatan orang lain dan meniru mereka. Selanjutnya ada teori pembelajaran sosial. Teori ini merupakan pengembangan dari teori konstruktivisme dan teori pembelajaran sosial. Menurut teori ini, individu belajar melalui interaksi dengan orang lain dan melalui pengalaman sosial. 6. Teori konstruktivisme sosial. Menurut teori ini, pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial dan kolaboratif di antara individu. Teori ini menekankan pentingnya kerjasama, dialog, dan negosiasi dalam pembelajaran. Yang terakhir ada teori pembelajaran berbasis otak.
Teori ini mengintegrasikan penelitian tentang fungsi otak dengan pembelajaran. Teori ini berpendapat bahwa pemahaman tentang bagaimana otak bekerja dapat membantu dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif bagi siswa. Materi keempat adalah gaya belajar. Gaya belajar mengacu pada cara seseorang memproses, memahami, dan mengingat informasi baru. Setiap siswa, murid, ataupun individu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada beberapa gaya belajar yang dikenal dengan umum, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorik, dan kinestetik. Gaya belajar visual merupakan suatu cara pembelajaran di mana kekuatan belajar terletak pada indera penglihatan. Gaya belajar visual lebih menonjol ke kemampuan belajar melalui cara melihat, mengamati, dan memandang suatu objek, gambar, maupun film. Contohnya, ketika murid atau siswa lebih mendapat materi atau lebih memahami materi dengan cara melihat gambar daripada penjelasan dari guru. Gaya belajar auditorik. Berbeda dengan gaya belajar visual, gaya belajar auditorik lebih menitik beratkan kemampuan belajar pada indera pendengaran. Siswa yang memiliki gaya belajar auditorik lebih mudah untuk belajar dan mendapatkan stimulus dari suara atau penjelasan secara lisan. Contohnya, jika seorang murid lebih memahami materi dengan mendengarkan penjelasan atau pidato seseorang tentang materi yang akan dipelajari. Mereka lebih mendapatkan materi itu dengan mudah daripada dengan membaca buku atau melihat gambar. Selanjutnya, gaya belajar kinestetik. Siswa dengan gaya belajar kinestetik memiliki kecenderungan belajar dengan menyentuh atau melakukan gerakan dan merasakan barang dengan indera perabanya. Siswa dengan gaya belajar kinestetik memiliki ciri-ciri yang selalu berorientasi pada fisik, menghafal dengan cara berjalan maupun menggerakkan tangan, mengerjakan sesuatu bersamaan dengan gerakan-gerakan ringan pada tangan. Contohnya, menggunakan jari, pensil, ballpoint maupun peraga yang lain sebagai penunjuk ketika membaca, dan tidak dapat duduk dengan diam dalam waktu yang lama. Jika gaya belajar visual terkait dengan melihat dan gaya belajar auditorik terkait dengan mendengar, maka gaya belajar kinestetik lebih ke menyentuh. Materi kelima, gangguan perilaku. Gangguan perilaku adalah pola perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial yang berlaku dan dapat mengganggu fungsi belajar siswa di berbagai aspek kehidupan, seperti di sekolah, rumah, atau lingkungan sekitar. Contoh gangguan perilaku yang pertama yaitu conduct disorder. Perilaku agresif terhadap orang atau hewan, mereka merusak properti, berbohong, mencuri, dan pelanggaran peraturan. Gangguan perilaku ini disebabkan oleh faktor genetik, lingkungan keluarga, dan bisa juga disebabkan oleh pengalaman traumatis. Yang kedua adalah gangguan pemusatan perhatian dan hyperaktivitas atau biasa dikenal dengan ADHD. Gangguan perilaku ini sudah terkenal sampai ke mancanegara dan banyak yang terkena gangguan perilaku ini. Orang dengan ADHD umumnya kesulitan untuk memusatkan perhatian, hyperaktivitas, dan impulsivitas yang tidak sesuai dengan usia perkembangan mereka. Gangguan perilaku selanjutnya adalah gangguan oposisi menentang atau Oppositional Defiant Disorder, disingkat ODD. Gangguan perilaku ini memiliki sikap menentang dan tidak patuh terhadap otoritas, mudah marah, sering berdebat dengan orang dewasa, dan menyalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri. Semua gangguan perilaku ini dapat ditangani dengan terapi kognitif behavioral, pelatihan keterampilan, dan campur tangan keluarga. Materi selanjutnya berkaitan dengan kesalahan belajar. Kesalahan belajar merujuk pada hambatan atau kendala yang dialami individu dalam proses pembelajaran. Contoh kesalahan belajar yang pertama adalah disleksia, yaitu kesulitan dalam membaca, mengeja, dan memahami teks tertulis, walaupun mereka memiliki kecerdasan normal. Disleksia disebabkan oleh faktor genetik dan perbedaan dalam cara otak memproses bahasa. Kesalahan belajar ini dapat ditangani dengan intervensi pendidikan khusus, penggunaan teknologi bantuan, dan strategi pengajaran multisensorik. Yang kedua adalah diskalkulia, merupakan kesulitan dalam memahami angka, menghitung dalam melakukan operasi matematika dasar. Disebabkan oleh perbedaan dalam perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan matematika. Diskalkulia dapat ditangani dengan pengajaran individual, penggunaan alat bantu visual, dan lain-lain.
Kesalahan belajar yang ketiga adalah disgrafia. Disgrafia adalah kesulitan dalam menulis, termasuk buruknya tata letak tulisan, kesulitan dalam mengeja dan mengorganisir pikiran ke tulisan. Disebabkan oleh masalah perkembangan motorik halus atau perbedaan cara otak memproses informasi visual dan bahasa. Penanganannya dapat dilakukan terapi okupasi, strategi penulisan alternatif, dan latihan keterampilan motorik halus. Yang terakhir, gangguan proses sensorik, yaitu kesulitan dalam memproses dan merespon informasi sensorik yang diterima dari lingkungan, disebabkan oleh disfungsi dalam sistem sosial yang mengatur proses sensorik. Kesalahan belajar ini dapat ditangani dengan terapi integrasi sensorik, penyesuaian lingkungan, dan lain-lain. Nah, kita sampai ke materi yang terakhir, yaitu perspektif transfer pembelajaran. Transfer pembelajaran adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam satu konteks untuk membantu memecahkan masalah atau belajar hal baru dalam konteks yang berbeda. Sedangkan perspektif transfer pembelajaran mengacu pada berbagai cara di mana pengetahuan dan keterampilan dapat ditransfer dari satu bagian ke bagian yang lain. Ada banyak sekali cara transfer pembelajaran. Di sini saya akan menyebutkan dua, yaitu transfer vertikal dan horizontal. Pertama, transfer vertikal. Transfer ini terjadi ketika pengetahuan atau keterampilan yang dipelajari dalam satu konteks dapat diterapkan ke konteks yang lebih kompleks atau lebih tinggi. Misalnya, pemahaman dasar matematika yang dipelajari di SD dapat diterapkan dalam bentuk matematika yang lebih kompleks atau lebih tinggi di tingkat SMP ataupun SMA. Yang kedua adalah transfer horizontal. Transfer ini terjadi ketika pengetahuan yang dipelajari dalam satu konteks dapat diterapkan ke konteks yang sejenis atau serupa. Misalnya, keterampilan pemecahan masalah yang dipelajari dalam matematika dapat diterapkan ke ilmu pengetahuan lainnya, seperti fisika atau kimia. Kenapa bisa? Karena mereka merupakan suatu konteks yang sejenis atau serupa. Itu saja materi dari saya. Semoga kalian semua dapat memahami yang sudah saya terangkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih telah menonton sampai habis dan sampai jumpa.